Setelah beliau dahar, kemudian mengambil kurma itu sekitar 5 buah, diberikan kepada saya. Nah, ini cung ditandur ben sotukul ben iso urip, ben ana manfaate sok disam kene ben santri ini ben aki. Indikane beliau begitu. Alhamdulillah, biji dari kurma itu tadi saya tanam di belakang rumah. Alhamdulillah sampai sekarang sudah tumbuh menjadi pohon yang cukup besar lah, tapi belum ada buahnya. Juga bisa untuk obat daunnya direbus, nanti airnya diminum gitu. Itu dari pesan dari beliau begitu. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Masih di segmen Info Nusantara. Dusun Babatan, salah satu nama dusun dari 3 dusun di Desa Sejomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Dusun yang terdiri dari 3 RT ini, penduduknya memeluk 2 agama, yaitu Islam dan Buddha. Dibuktikan dengan adanya wihara yang besar yang terletak di utara dusun sebagai simbol tempat ibadah umat Buddha. Dan ada Masjid Bustanul Arifin yang berdiri megah di tengah-tengah dusun sebagai simbol tempat ibadah umat Islam. Yang menarik dari dusun ini adalah pada tahun 2012 Al-Maufurlah Kiai Haji Maimun Zubair hadir di sini dalam suatu acara pengajian yang diselenggarakan di Masjid Bustanul Arifin. Mbah Mun, sapaan akrab Kiai Haji Maimun Zubair, memberikan 5 butir biji kurma ajwa kepada Kiai Samiun Sidik, salah satu tokoh agama di dusun tersebut, untuk ditanam supaya dusun Babatan kelak banyak santrinya dan bisa juga digunakan sebagai obat. Alhamdulillah pada tahun 2012 yang telah lalu itu pernah dirawui oleh Syekh Maimun Zubair menjadi pembicara di desa kita, yang notabene desa kita ini separuh muslim, yang separuhnya lagi dari saudara kita yang Buddhis atau agama Buddha. Tapi beliaunya Syekh Maimun Zubair itu berkenan hadir di desa kita yang walaupun hanya 3 RT saja. Alhamdulillah setelah beliau saya ceritai keadaan di desa saya yang notabene itu ada yang banyak yang beragama Buddha, beliau terkesan dan akhirnya beliau berkenan hadir rawuh di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat Dukuh Babatan, yang mana pada waktu itu juga tidak dari umat muslim saja yang hadir, tetapi dari warga non-muslim atau warga saudara-saudara kita yang Buddha juga banyak yang hadir juga. Alhamdulillah semuanya memberikan respon yang baik atas kerawan beliaunya Syekh Maimun Zubair. Dan setelah acara ini selesai, beliau memberikan tausiah, memberikan maidoh hasanah. Ini di perjamuan makan setelah acara maidoh hasanah, ini beliau disuguhi oleh panitia kurma. Setelah beliau dahar, kemudian mengambil kurma itu sekitar 5 butir lah, 5 buah, diberikan kepada saya. Nah, ini cung ditandur ben sotukul, ben iso urip, ben ana manfaate sok disam kene ben santri ini ben aki. Indikane beliau begitu. Yang mana pada waktu itu yang dari santri pondok pesantren alhamdulillah hanya saya sama
Pak Ustadz Husain sama Pak Ustadz ini Fikri saja. 3 orang. Hanya 3 orang. Sama satu yang sekarang di Tayu namanya Pak Ustadz Komarudin yang jadi mudin di Tayu. Itu hanya 4 itu saja. Tapi setelah beliau berdawuh begitu sama saya, ya, alhamdulillah biji dari kurma itu tadi saya tanam di belakang rumah. Alhamdulillah sampai sekarang sudah tumbuh menjadi pohon yang cukup besar lah, tapi belum ada buahnya. Tapi cuma yang pesan dari beliau itu supaya di desa, di dukuh saya ini, supaya anak-anaknya besok do seneng mondok. Ternyata perkataan dari beliau, dawuhnya beliau sama saya, alhamdulillah saya titeni. Alhamdulillah sampai sekarang santri yang dari dukuh saya ini, yang notabene itu banyak yang mu'alaf, orang-orang tuanya itu alhamdulillah sekitar ada, kalau enggak itu hampir 20 anak, yang cuma 3 RT saja, 3 RT yang mana dari ketiga RT itu banyak juga yang saudara-saudara kita yang Buddhis atau yang beragama Buddha. Alhamdulillah setelah dawuh dari beliau kita laksanakan dengan sendiko dawuh sam'an wa ta'atan, akhirnya desa saya ini, desa Sejo Mulyo Babatan ini kebeleberan barokah atau keramat dari beliaunya Syekh Maimun Juber. Walaupun kita itu berbeda agama, walaupun kita itu berbeda keyakinan, tapi kita tetap menjalankan aktivitas kita masing-masing, keharmonisan kita jaga, karena di antara kita itu ada ukhuwah basyariah, tidak hanya ukhuwah Islamiyah saja, tapi ukhuwah basyariah dan ukhuwah watoniyah. Itu dari orang Nahdien kan begitu. Karomah dari beliau yang mana masjidnya sekarang sudah jadi 100%, karena dapat keramatnya dari beliau. Alhamdulillah masjidnya sudah jadi dan dipakai untuk jamaah sholat Jumat juga, jamaah sholat 5 waktu juga, yang masih kita rasakan dari doa dan keramatnya beliau Syekh Maimun Juber. Kiai Samiun ini merupakan menantu dari putri angkat Mbah Mun, yakni Ibu Sumarmi, asal desa Sumberpule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Katanya mertua saya dulu itu juga anak angkat dari beliaunya Mbah Maimun Juber. Namanya mertua saya adalah Ibu Sumarmi. Beliau sudah wafat setelah beliau melaksanakan umroh. Beliau adalah anak pepean, katanya beliau. Atau beliau bercerita sama saya begitu, aku ki anak pepeane Mbah Maimun Cung gitu. Dari ayahnya yang namanya Haji Nur Hasan dari Terjan. Saya membuktikan sendiri beliaunya Mbah Maimun ketika mengisi ceramah di sini, beliau bercerita kepada jamaah ini bahwasanya saya punya cucu di dusun Babatan ini, yang mana istrinya adalah dari anak angkat saya, yang sekarang dipek Kiai Buddha. Beliau menyebut saya itu Kiai Buddha gitu, karena saya dulu mu'alaf. Saya beragama Buddha dulu ketika saya umur 16 tahun, kemudian saya mondok di pondok pesantren Nahdlatul Sholihin Pelawangan. Saya di sana alhamdulillah selama kurang lebih 6 tahun lah, sehingga saya bisa mengerti ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariah, dan saya sangat mencintai para alim ulama. Alhamdulillah, dengan barokah kurma Mbah Mun, saat ini banyak anak-anak dusun Babatan ini yang nyantri di beberapa pondok pesantren seperti di Sarang, di Lasem, dan lain sebagainya. Untuk yang kepingin tahu kurmanya yang diberikan oleh beliaunya Syekh Maimun Juber, di belakang rumah saya ini sudah tumbuh besar, yang katanya
orang yang mengambil juga bisa untuk obat daunnya direbus, nanti airnya diminum gitu. Itu dari pesan dari beliau begitu. Diutus oleh beliau untuk menanam, saya tanam itu saja. Yang tumbuh hanya 3, itu masih sudah tinggi-tinggi pohonnya. Kalau saudara-saudara ingin tahu atau ingin tabarukan atau bahkan ingin mengambil daunnya, silahkan, saya tidak melarang, bahkan saya senang karena untuk pesan dari beliau juga insya Allah untuk bisa untuk obat, dan sudah pernah dicoba berkali-kali sama saudara-saudara kita yang kena penyakit atau yang terkena seperti penyakit dalam atau penyakit apa. Alhamdulillah dicoba kok, alhamdulillah sembuh. Itu entah karena keramatnya beliau Mbah Maimun Juber atau entah karena memang daun kurma itu bisa untuk obat. Saya sendiri kurang tahu, kurang jelas saya. Yang penting apa yang diutuskan oleh beliau saya laksanakan, dan alhamdulillah di desa saya ini, di dukuh saya ini sekarang banyak santri-santri, banyak ustadz-ustadz muda, banyak santri-santri yang kecil-kecil ini juga masih di pondok pesantren. Alhamdulillah santri-santri dari TPH saya ini, ya dari santri-santri desa Dukuh Babatan ini, alhamdulillah banyak yang nyantri. Yang di Sarang ada di pondoknya DH Gus Naji, di Lasem itu ada di pondoknya Mbah Gus Sihab ada, di Pandangan di pondoknya Mbah Mundawam ada, tersebar ada yang di Guyangan, Rodotul Ulum juga banyak. Demikian info Nusantara kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.